semua. Sebelum video lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari Rombel C, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2022. Dengan segala hormat saya tunjukkan untuk dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nursiwi Nugraheni. Saya sendiri Nanda Noviasari dan tentu dengan anggota kelompok 7 kami, yaitu Verlika Setio Triwahyuningsih, Kofifa Indriani, Susilo Wahyu Adi Pratama, Muhammad Naufal Alim. Kami akan membawakan video pembelajaran pendalaman materi matematika dengan materi keprimaan. Nah teman-teman, kita sudah mulai memasuki materi keprimaan nih. Sebelum video-video pembahasan berkelanjutan, mari kita intip sejarah bilangan prima. Dari buku berjudul Elements yang diterbitkan pada sekitar 300 tahun sebelum Masehi oleh matematikawan Yunani yang bernama Euclid of Alexandria, menuliskan bahwa kemungkinan terdapat begitu banyak bilangan prima hingga mendekati tak terhingga atau tak terbatas. Pada abad ke-17, ketika bicarawan Prancis bernama Marin Mersenne yang mendefinisikan bilangan prima dalam rumus M besar N kecil sama dengan 2N-1. Bilangan prima Mersenne adalah bilangan prima yang dapat dihitung lewat persamaan M besar N kecil sama dengan 2N-1, yang menjelaskan bahwa bilangan prima yaitu 1 kurang dari A pangkat 2. Bilangan Mersenne termasuk angka terbesar yang pernah terungkap nih. Pada tahun 200 sebelum Masehi, algoritma merupakan salah satu algoritma yang pertama kali ditulis. Eratosthenes meletakkan angka pada kotak dan mencoret berbagai angka yang tergolong kelipatan dan akar kuadrat, sehingga angka tersisa merupakan bilangan prima. Dan pada abad ke-17, ahli matematika seperti Fermat, Euler, dan Gauss mulai memeriksa pola yang muncul pada bilangan prima. Kita mengintip sedikit tentang sejarah bilangan prima. Kali ini kita akan belajar tentang manfaat bilangan prima. Oke, bilangan prima merupakan bilangan utama pembentuk bilangan bulat nih, sehingga semua bilangan bulat bisa dibentuk dari bilangan prima. Oleh karena itu, akan ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari bilangan prima. Di antaranya, pohon faktor dari sebuah bilangan agar dapat menentukan faktor primanya. Dan ternyata bilangan prima juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti manfaat yang ada pada nomor 2 nih, yaitu digunakan sebagai alat keamanan untuk menyimpan password dan pesan rahasia yang berguna untuk kehidupan. Pengertian bilangan prima dan komposit. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang mempunyai lebih dari dua pembagi. Sebuah bilangan bulat P lebih dari 1 disebut bilangan prima. Jika tidak ada pembagi D dari P yang memenuhi 1 kurang dari D kurang dari D, sebuah bilangan bulat P lebih dari 1 bukan bilangan prima, maka P dinamakan bilangan komposit. Contohnya yaitu, yang pertama, 1, 2, 3, 5, dan 7 adalah contoh bilangan prima karena pembaginya hanya bisa angka 1 dan bilangan itu sendiri, sedangkan 4, 6, 8, dan 9 bukan merupakan bilangan prima tetapi bilangan komposit karena memiliki lebih dari dua pembagi, seperti 4 memiliki pembagi 1, 2, dan 4, 6 memiliki pembagi 1, 2, 3, dan 6. Yang kedua yaitu negatif 3 dan negatif 5 tidak termasuk bilangan prima, begitupun dengan bilangan negatif 4, negatif 6 juga bukan merupakan bilangan komposit. Hal ini karena bilangan prima dan bilangan komposit harus lebih besar dari 1 atau berbentuk bilangan bulat positif yang lebih dari 1. Hanya satu bilangan genap yang termasuk dalam bilangan prima, yaitu 2, karena bilangan selanjutnya merupakan kelipatan 2 dan termasuk dengan
ke dalam bilangan komposit. Materi berikutnya adalah materi menentukan bilangan prima. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara untuk menentukan bilangan prima. Cara untuk menentukan bilangan prima adalah menggunakan metode Eratosthenes. Metode Eratosthenes merupakan metode lalu untuk mendapatkan bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan yang telah ditentukan. Cara menggunakan metode ini adalah dengan membuat tabel. Misalnya nih, ketika kita akan mencari bilangan prima yang kurang dari 100, maka pada awalnya kita akan membuat tabel yang memuat angka 1 hingga angka 100. Kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah pertama adalah silanglah angka 1, karena kita tahu bahwa angka 1 bukan merupakan bilangan prima. Kemudian lingkarilah angka 2, karena angka 2 merupakan bilangan prima terkecil. Nah, langkah selanjutnya adalah silang atau coret setiap angka kelipatan 2, karena bukan termasuk bilangan prima. Contohnya yaitu angka 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya adalah lingkarilah angka 3, karena 3 merupakan bilangan prima, dan kemudian silanglah semua angka kelipatan 3 yang belum disilang. Dan langkah berikutnya adalah lingkarilah angka 5, karena 5 termasuk bilangan prima, dan silanglah semua angka kelipatan 5 karena bukan termasuk bilangan prima. Langkah yang terakhir adalah lingkarilah angka 7, karena 7 merupakan bilangan prima terbesar yang kurang dari 10, dan silanglah setiap kelipatan dari 7. Dan nanti pada hasil akhirnya yang tidak tersilang ataupun yang tersisa itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang perumusan bilangan prima yang gagal. Sebelumnya sesuai tabel, jadi kita akan dapatkan hasil bilangan prima dari 1 sampai 100 adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 97. Dalam proses ini termasuk sederhana, karena untuk mengilang kelipatan 3, misalnya saja, tidak harus mengecek dengan keterbagian 3, tetapi cukup dengan menyilang setiap angka ketiga. Jadi siapapun yang dapat membilang mampu untuk mendapatkan bilangan prima dengan metode bilangan prima yang gagal. Gimana? Pertama, menggunakan rumus Fn sama dengan n kuadrat dengan n plus 41. Dalam sejarah, rumus ini pernah diduga dan pernah tercatat menjadi suatu rumusan yang dapat digunakan dalam penentuan atau perumusan bilangan prima. N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Memang formula ini terbukti, akan tetapi jika N dilanjutkan hingga 41 atau N41, maka akan dapat F41 sama dengan 41 kuadrat min 41 plus 41. F41 sama dengan 41 tambah 2 sama dengan 1541 min 41 plus 41. Maka dapat F41 sama dengan 161. Nah, ternyata dari hasil rumus tersebut 1681 bukanlah bilangan prima karena dapat dibagi lebih dari 3 pembagi, yaitu 1, 41, dan 1681 itu sendiri. Dari hasil pembuktian inilah akhirnya mengakibatkan rumusan ini gagal atau tidak berlaku secara umum untuk mencari bilangan prima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu di sini ada rumus Fermat. Dengan rumus fungsi n sama dengan 22n plus 1. Rumus ini merupakan rumusan dari Fermat yang menduga bahwa rumus ini dapat menghasilkan bilangan prima. Untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4, rumus ini memang benar menghasilkan bilangan prima. Akan tetapi pada tahun 1732, Reinhold Euler membuktikan bahwa untuk n sama dengan 5 tidak menghasilkan bilangan prima. Dan pada tahun 1880, Landry menunjukkan bahwa untuk n sama dengan 6 juga bukan merupakan bilangan prima. Selain itu, pada tahun 1970 dilakukan perhitungan n sama dengan 7 dengan menggunakan komputer, ternyata juga bukan merupakan bilangan prima. Dan beberapa pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus ini gagal, tidak berlaku untuk umum. Untuk merumuskan bilangan prima dan hanya berlaku untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu menggunakan rumus
fungsi n sama dengan n kuadrat plus 79n plus 1601. Rumusan ini juga ternyata gagal karena tidak terbukti menghasilkan bilangan prima pada n sama dengan 81 karena fungsi 81 sama dengan 41.430 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut bukanlah bilangan prima. Lalu menggunakan rumus fungsi n sama dengan n kuadrat plus 79n plus 1601. Rumusan ini juga ternyata gagal karena tidak terbukti menghasilkan bilangan prima pada n sama dengan 81 karena f sama dengan 81 sama dengan 41.430 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut bukanlah bilangan prima. 2P-1 dinyatakan oleh Marin Mersenne dari Prancis. Dia menyatakan bahwa untuk P bilangan prima, maka bentuk 2P-1 merupakan bilangan prima. Mersenne tahu bahwa untuk P sama dengan 11 akan didapatkan 2047 yang ternyata angka tersebut bukan merupakan bilangan prima karena 2047 sama dengan 23 kali 89. Akan tetapi Mersenne yakin bahwa untuk P lebih dari 11, bilangan yang dihasilkan pasti bilangan prima. Tetapi pada tahun 1903 untuk P sama dengan 61 dihasilkan bilangan sekian yang bukan merupakan bilangan prima karena bilangan itu sama dengan perkalian dari sekian. Mana nih setelah mendengarkan penjelasan dari kami, apakah bisa mengerti dan bisa memahami tentang materi keprimaan kali ini? Atau jangan-jangan ada beberapa pertanyaan nih yang ingin ditanyakan? Untuk itu kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar ini ya. So, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.